Bab 426, Zhang Yu dipermainkan. Nama, Sistem Bintang Ilahi Penulis, Serif Kucing Bunga. Plus mematikan mengatur ulang, www.novelhall.com, pembaruan tercepat bab terbaru Sistem Bintang Tingkat Dewa. Mendengar perkataan Zhang Yu, Lange menoleh dengan ekspresi terkejut dan berkata, tidak. Lagu piano ini sebenarnya ditulis oleh Zhang Yu. Bagaimana mungkin, dia bisa menulis karya yang begitu sulit? Ross mengerucutkan bibirnya dan berkata, apa yang tidak mungkin? Zhang Yu adalah seorang jenius musik. Mungkinkah kamu belum melihatnya? Jangan lupa pertunjukan terakhir malam ini, yang juga diciptakannya. Dan itu tetap sebuah simfoni. Meskipun kita tidak tahu seperti apa standar lagu itu sekarang. Namun, setelah mendengar pernikahan dalam mimpi tadi, setidaknya itu membuktikan bahwa perasaan kreatif dan landasan teori Zhang Yu berbeda. Anak ini, pembelajaran sistem dan studi lanjutan di universitas-universitas top jelas merupakan tokoh-tokoh terkemuka di dunia musik. Lange mengatupkan mulutnya dan berkata, untuk pameran Zhang Yu di masa mendatang. Aku tidak meragukannya, namun masalahnya, jika dia kuliah untuk belajar, siapa yang bisa menjadi gurunya? Dan siapa yang berani menjadi gurunya? Ross juga menunjukkan ekspresi terkejut ketika mendengar ini, lalu menatap Lange pada saat yang sama. Sambil menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit, dia merasakan hal yang sama, yang benar-benar membuat sakit kepala. Wu Jun berkata tanpa daya, Zhang Yu. Menulis dan menulis semuanya klasik. Aku bertanya-tanya, peralatan profesional macam apa yang dimiliki anak ini di kepalanya? Bagaimana dia bisa menulis lagu seperti kacang? Wang Mingqi berkata, apa ini? Jangan lupa bahwa, Simfoni Takdir-nya belum dimulai. Tunggu lagu itu dimulai. Lagu macam apa yang hanya level pemula? Aku punya firasat, Simfoni Takdir, ada 10 hal untuk menjadi klasik teratas dalam musik orkestra. Wu Jun menarik napas dalam-dalam, dan pada saat yang sama teringat bahwa dia telah dikenal sebagai seorang jenius oleh orang lain sejak dia masih kecil. Tentu saja, dengan pengalaman bertahun-tahun, dia merasa bebas untuk menerimanya. Tetapi suatu hari ketika saya bertemu orang lain yang bahkan mengira dia seorang jenius, maka saya menyadari bahwa kejeniusan dan level kejeniusan itu tidak sedikit berbeda, tetapi kesenjangan antara biasa-biasa saja dengan kejeniusan. Itu adalah kesenjangan yang sangat besar. Wajah Huang Yao yang tidak percaya saat itu, Zhang Yu baru saja menulis lagu piano. Bagaimana dia bisa menulis lagu yang begitu bagus? Ding Lingling berkata, tidak ada yang aneh. Bukankah aku sudah mengatakannya di awal? Zhang Yu awalnya menulis lagu dan tampaknya menulis dengan baik. Bagaimana bisa sama? Huang Yao berkata dengan tergesa-gesa, bagaimana mungkin lebih mudah untuk menulis lagu dan lagu piano secara bersamaan? Menulis lagu lebih mudah, asalkan seseorang dengan pengetahuan dasar dapat menulisnya. Kesulitan menulis lagu piano adalah ada beberapa langkah yang harus ditempuh. Penulis tidak hanya perlu menggunakan not musik untuk mengekspresikan pikirannya, tetapi juga memiliki landasan teori yang kuat untuk memastikannya. Ini terkait dengan banyak tautan dalam sistem musik, dan dapat dikatakan bahwa pembelajaran profesional diperlukan. Zhang Yu itu hanya hobi. Sungguh luar biasa bahwa pianonya dapat dimainkan dengan sangat baik. Tidak masuk akal untuk menulis musik piano yang sulit seperti itu. Yu Chuen mendengar kata-kata itu dan berkata dengan santai, ayolah Yao Yao. Zhang Yu Dasen Maha Kuasa, setelah menonton ini begitu lama, kamu masih meragukannya. Untuk kelas jenius ini, apalagi musik piano, simfoni aku lihat apakah dia bisa melakukannya. Huang Yao mendengar ekspresi terdiam, dan berkata, Xiao Wen, kapan kamu menjadi penggemar otak? Bukankah mengejar bintang adalah favoritmu? Apa yang salah sekarang? Membuatmu terpesona. Ya, bagaimana aku bisa mengucapkan kata residu otak? Yu Chuen mengerutkan kening, ekspresinya sedikit tercengang, seolah bertanya-tanya apa yang baru saja dikatakannya. Hahaha. Ketika Ding Lingling melihat ekspresi aneh sepupunya, dia tentu saja tidak bisa menyembunyikan senyumnya. Brand sudah mati rasa oleh tamparan. Zhang Yu, bagaimana orang aneh seperti itu bisa muncul di dunia? Lawan yang mereka tahu akan, dan mereka tidak hanya akan lebih baik dari diri mereka sendiri. Apa yang terjadi padamu? Terlibat secara profesional dalam pendidikan dan pertunjukan musik selama bertahun-tahun, sebenarnya tidak sebagus pemain amatir, tetapi juga seorang siswa yang belum lulus SMA.
Apakah kamu tinggal di perut anjing selama bertahun-tahun? Brand menatap Zhang Yu dengan senyum santai, dan merasakan penghinaan yang luar biasa di dalam hatinya. Branty King menghadap dan berkata, Zhang Yu, aku harus mengakui bahwa penampilan instrumentalmu sangat tinggi. Hampir tidak ada papan pendek. Tetapi apakah menurutmu ini telah mencapai garis standar konduktor? Kamu pikir musik orkestra begitu mudah dikuasai? Zhang Yuanyan langsung tersenyum dan berkata, saya belum yakin. Saya tidak tahu bahwa saya harus menjadi konduktor. Ada begitu banyak masalah dan persyaratan. Awalnya, saya seperti semua orang, tetapi saya hanya ingin segera mengakhiri pertunjukan, lalu pulang untuk tidur. Hehehe, sambil terkekeh di antara hadirin, Zhang Yu melanjutkan, tetapi Tuan Brand mengatakan kepada saya secara pribadi bahwa jika dia ingin menjadi konduktor, harus ada dasar teori. Ketika saya memiliki teori, Anda berkata lagi, teori saja tidak cukup. Jika Anda ingin menjadi konduktor, Anda juga membutuhkan telinga. Alhasil, saya memberi Anda jawaban dengan telinga saya. Anda berubah pikiran dan berkata, Anda tidak boleh memiliki telinga, Anda harus mengerti biola. Kalau tidak, Anda tidak memenuhi syarat untuk menjadi konduktor. Saya selalu memikirkan biola saya. Levelnya bagus, saya yakin Tuan Brand tidak bisa mengatakan apa-apa tentang ini. Tetapi kemudian Anda berkata, Anda tidak tahu cara bermain biola. Jika Anda ingin menjadi konduktor, Anda juga perlu memahami piano, dan tidak ada gunanya memainkan piano dengan baik. Anda harus dapat membuat musik piano. Yang membuat saya terdiam adalah setelah mendengarkan musik piano saya, Tuan Brand berkata, piano itu bagus, dan tidak memenuhi syarat untuk memenuhi standar minimum konduktor. Berbicara tentang itu, Zhang Yusong berdeham dan berkata, Tuan Brand, jangan salahkan saya karena bertanya, dari awal hingga akhir, apakah Anda tidak memainkan saya? Ketika Brand mendengar ekspresi alami ini sejenak, penonton terdiam sejenak, dan burung gagak itu terdiam. Hahaha. Kemudian seluruh penonton tertawa terbahak-bahak. Tentu saja, sebagian besar tawa itu adalah orang Cina. Adapun orang asing, mereka semua tampak kesal. Lange juga memiliki ekspresi tidak senang, berkata, apa yang sedang dilakukan Kal? Jangan membuat alasan lain, apakah dia memperlakukan orang Cina sebagai orang bodoh? Ross mengerutkan kening, dan berkata, saya pikir Kal telah melupakan tujuan pertunjukan ini. Kebanggaannya dibutakan oleh matanya. Jika terus seperti ini, pertunjukan ini akan menjadi komedi. Semua anggota tim duta besar tidak senang, terutama duta besar Austria yang sudah sangat jelek. Brento terjerat tanpa henti, tetapi duta besar Austria dapat melihat semuanya. Pertunjukan malam ini memiliki makna khusus, untuk mempersiapkan langkah kerjasama ekonomi berikutnya antara negaranya dan pejabat Tiongkok. Pertunjukan itu dilakukan untuk tujuan keharmonisan dan persahabatan, tetapi ternyata lebih seperti bubuk mesiu, sebuah program yang semuanya menyenangkan, tetapi sekarang dilakukan seperti ini, sungguh memalukan untuk hilang di luar negeri. Duta besar Austria membisikkan beberapa patah kata kepada orang-orang di sekitarnya. Orang-orang di sekitarnya menganggukkan kepalanya, bangkit dan berjalan ke panggung, dan berteriak dalam bahasa Jerman, Tuan Brand. Tuan Brand. Ketika Brand mendengar seseorang memanggil dirinya sendiri, dia secara alami menoleh untuk melihat ke pinggir lapangan. Pria itu melihat Brand melihat dirinya sendiri, dan berkata, Tuan Brand. Tuan Duta Besar, saya harap Anda memulai sisa acaranya sesegera mungkin. Anda terlalu banyak waktu terbuang malam ini sangat tidak sopan, saya harap Anda tahu persis apa yang Anda lakukan. Brand menjadi jelek ketika mendengar kata-kata itu. Ketika dia juga dengan acuh tak acuh melihat ke area tempat Duta Besar Austria duduk, belum saatnya untuk berbicara tentang Duta Besar Austria. Para duta besar negara lain di sekitarnya tampak jelek. Mereka semua tidak sabar untuk memakan ekspresi mereka sendiri. Brand sekarang tahu bahwa bahkan orang bodoh, hal-hal sangat serius saat ini. Jika dia menolak untuk menerima mulut kecil ini lagi. Surga, Korea Utara, tabung Zhang Yu terus mengaduk, hanya takut bahwa itu hanya duta besar di luar lapangan. Kemarahan resimen akan membakar dirinya menjadi abu. Brand juga tahu apa yang sedang terjadi, dan menghela napas, menoleh dan berkata, Zhang Yu. Aku hanya akan mengajarimu beberapa pengalaman tentang konduktor. Karena kamu sangat jijik, lupakan saja. Lagu berikutnya adalah musik orkestra yang aku buat sendiri.
Dapat juga dikatakan bahwa karya ini adalah karyaku yang paling memuaskan dalam beberapa tahun terakhir. Untuk musik orkestra sejati, teknik musik instrumental hanyalah salah satu poinnya. Konstruksi yang sempurna dari banyak alat musik adalah apa yang benar-benar ingin dijawab oleh seorang musisi. Dengarkan baik-baik, pelajari, itu milikmu. Setelah Brand selesai berbicara, dia berbalik dan berjalan ke podium. Saat matanya menyapu seluruh band, sekelompok musisi yang sangat mengenalnya segera menyesuaikan kondisi mereka, dan pada saat yang sama mengambil instrumen di tangan mereka untuk bersiap untuk persiapan akhir sebelum bermain. Layar LCD LED besar, yang telah lama sunyi, juga segera menampilkan nama lagu, tarian bundar G mayor, maskuret, dan berbagai informasi terkait. Huang Yao berkata dengan heran, tunggu lama sekali. Nada yang bagus bisa dianggap sebagai awal. Sebenarnya, Tuan Brand tidak perlu banyak bicara dengan Zhang Yu, dia bisa langsung memulai dari nadanya. Banyak bicara, kuseng 1000 kata adalah cara yang tepat. Kakak Yao, kenapa kamu berkata begitu? Ding Lingling bertanya dengan rasa ingin tahu. Huang Yao berkata, sebenarnya, untuk seluruh orkestra, dibandingkan dengan keterampilan instrumen tunggal itu, yang paling sulit adalah konduktor. Jika Brand ingin membandingkan dengan Zhang Yu, tidak ada yang lebih mudah dan lebih mudah daripada konduktor. Ding Lingling mendengar ini dengan lebih aneh, dan berkata, tetapi perintahnya sepertinya tidak terlalu sulit. Saya sering menonton TV. Tidak lebih dari berdiri sendiri dengan tongkat kecil dan membuat gerakan acak. Siapa yang saya rasakan? Tidak apa-apa, itu tidak seperti sesuatu yang sangat sulit. Huang Yao berkata, sepupu Lingling. Itulah yang tidak kamu mengerti. Setiap konduktor memiliki caranya sendiri dalam memahami musik. Terutama konduktor tingkat master bahkan lebih luar biasa dalam imajinasi mereka. Menggunakan simfoni yang sama untuk menggambarkan, ada 100 konduktor, akan ada 100 perubahan. Untuk menjadi konduktor, Anda harus memiliki pemahaman yang komprehensif tentang musik untuk berbicara tentang mengadaptasi simfoni klasik. Dan lagu yang digunakan Brand kali ini, itu masih merupakan lagu asli miliknya. Dibandingkan dengan penggunaan lagu orang lain, dapat dikatakan bahwa ia dapat menciptakan konduktor simfoninya sendiri. Dalam hal pemahaman musik, ia sudah mendekati tingkat tertinggi master seni. Bahkan kekuatan Zhang Yu dalam musik instrumental kuat, ingin sebanding dengan Brand dalam konduktor, saya khawatir itu tidak mungkin. Kecuali dia juga dapat menciptakan simfoni, tetapi apakah mungkin? Simfoni bukanlah lagu yang populer, tidak ada musik selama bertahun-tahun, saya khawatir saya hanya memikirkannya saja semua sakit kepala. Oh, ini masalahnya. Ding Lingling mengangguk dan berkata, sepertinya mengarahkan hal ini sederhana dan sulit dilakukan. Ada begitu banyak rahasia yang tersembunyi di dalamnya. Jadi, pertunjukan terakhir ini, Zhang Yu ditakdirkan untuk setara dengan Brand. Petik 2. Huang Yao berkata, pada dasarnya memang begitu sekarang. Brand sudah terkenal selama bertahun-tahun, dan curah hujannya dalam musik jauh lebih dalam daripada Zhang Yu. Belum lagi Zhang Yu, bahkan jika ada banyak konduktor yang sedikit lebih muda, tampaknya Master Wu Jun dari Orkestra Philharmonic mungkin tidak dapat mencapai level Master Brand dalam penciptaan musik orkestra. Belum lagi Zhang Yu, terlalu muda papannya yang pendek. Petik 2. Mendengar ini, Yu Chuen ingin membantahnya, tetapi setelah memikirkannya, dia tidak berkata apa-apa. Untuk mengetahui bahwa menciptakan musik orkestra bukanlah lelucon. Mereka yang dapat menciptakan musik orkestra pada dasarnya adalah karakter tingkat master. Meskipun biola Zhang Yu hebat, itu adalah solo terbaik di dunia. Tetapi dengan level biola dan piano, jelas lebih sulit untuk memimpin orkestra besar daripada yang terlihat. Orkestra Philharmonic telah memainkan prolog, maskuret, di bawah komando Brand saat ini. Dimulai dengan alunan musik yang lembut, dan kemudian semakin tebal dan tebal, band tersebut mengikutinya secara keseluruhan dan mulai memasuki bagian pertama dari keseluruhan lagu. Ada tarian klasik yang kuat di aula, yang bergema di lobi Teater Nasional Agung. Terhadap suasana yang kental dan hikmat, banyak penonton di aula segera merasakan nada seluruh lagu, suasana yang indah, luar biasa meskipun itu hanya bagian dari pendahuluan, itu telah membuat banyak orang tampak melihat pesta topeng besar, yang akan segera dimulai. Wu Jundao, sebenarnya, dalam pendahuluan tema pertama, Brand membahas beberapa karakteristik. Dia menggabungkan pawai dengan pawai,
dan dia cukup bijaksana. Wang Mingqi berkata, bagaimana Anda mengatakan bahwa Brand juga telah menjadi terkenal selama bertahun-tahun? Saya tidak memiliki dua kuas di tangan saya, jadi saya tidak berani menjadi seperti ini. Jika Anda tidak memiliki monster kecil ini Zhang Yu, saya khawatir saya akan melihat Anda dan saya. Itu pasti lawannya. Petik 2. Setelah mendengar ini, Wu Jun membuat ekspresi tak berdaya dan tidak mengatakan apa-apa. Bagaimanapun, kekuatan Brand ada di sana. Jika tidak ada Zhang Yu, dia hanya akan menjadi hal-hal itu dan dia akan terpana oleh wajah lawan masa lalu dengan satu jari saat ini. Brand segera berhenti, dan cello mengambil busur tangannya, bermain solo, dan menafsirkan ulang keseluruhan bingkai melodi dalam versi yang lambat. Cello yang indah tidak menunjukkan cukup rasa melompat, tetapi sangat lembut. Suara piano menenangkan, dan tampaknya memberi orang perasaan semakin dekat dan dekat dengan sesuatu. Brand bergerak lagi, cello berhenti tiba-tiba, para anggota band bermain serempak, tema kedua yang indah, muncul di wajah, suara kelompok kuningan yang bermain bersama tinggi dan cerah, momentum besar yang agung, biarkan semua orang tampaknya melihat gerbang mewah dipisahkan dari kiri ke kanan, dan lantai dansa besar muncul di depan mereka. Pria dan wanita dengan topeng saling berpelukan dan berputar di lantai dansa. Mereka anggun dan cantik, dan gambaran fisik yang dibawa oleh musik yang elegan sense, sehingga setiap orang pada saat ini merasakan keajaiban musik. Yanbo berkata dengan kagum, Brand memang ahli dalam musik Eropa. Variasi ini sangat mengagumkan. Rasa frustrasi dan lompatannya pas, sempurna. Sempurna, Su Bingyi berkata, ya. Sekarang tampaknya Brand masih harus sadar diri, atau dia masih bisa mempertahankan kepercayaan dirinya setelah kalah dari Zhang Yu dalam banyak permainan. Zhang Yu terlalu muda, papan pendek ini adalah fakta objektif. Jika Anda hobi, Anda dapat menulis beberapa lagu, tetapi jika Anda menggunakan detail ini untuk membuat musik orkestra, masih terlalu dini untuk melihatnya. Yanbo mengangguk, lalu berkata lagi, tapi itu bukan apa-apa. Meskipun Zhang Yu sedikit lebih muda, dia memiliki kelebihannya, yaitu bakat metamorfosis. Saya percaya selama dia diberi beberapa tahun, Anda pasti bisa tumbuh menjadi komposer hebat yang mengejutkan dunia. Petik 2. Su Bingyi mengangguk ketika dia mendengar itu. Hanya berbicara tentang bakat dalam musik, Zhang Yu berkata bahwa tidak akan ada yang pertama di dunia. Lange juga mendengarkan sejenak dengan mata menyipit. Ross menundukkan kepalanya dan berkata kepada Ross, jika kau telah menulis banyak karya selama bertahun-tahun. Namun, berbicara tentang level keseluruhan, topeng, ini adalah level tertingginya. Ross juga mengangguk dan berkata, Char masih sangat berbakat dalam musik. Lagu ini sangat canggih, dan ini sudah merupakan karya yang sangat matang. Dapat dilihat bahwa kau telah bekerja keras untuk musik klasik selama bertahun-tahun, dan itu tidak sia-sia. Lange berkata, pokoknya, kau dapat mundur untuk satu ronde kali ini, dan wajahnya jauh lebih baik. Menindas anak laki-laki seperti itu untuk waktu yang lama sudah cukup baginya. Tidak mungkin, ini yang dia cari. Ross membuat ekspresi tak berdaya, dan berkata, awalnya, taruhan itu disebabkan olehnya. Kemudian, dia pikir taruhannya kecil, dan kemudian dia melakukan hal-hal yang berantakan ini. Jika di awal, saya langsung mengikuti alunan lagu, dan semua orang tertawa setelah pertunjukan. Ini tidak terlalu bagus. Saya memenangkan taruhan. Saya juga punya wajah. Saya punya sikap. Sekarang bagus, bahkan jika saya menang, itu cemberut. Cari masalah. Hehehehe. Lange juga menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Seluruh aula penuh dengan suara merdu saat ini. Setiap penonton di antara penonton menggoyangkan tubuh mereka dengan irama, seolah-olah mereka berada di pesta dansa. Brand sekarang mengarahkan band dan memasuki tema ketiga. Bagian melodi lebih membuat frustrasi. Beberapa suara terus berubah untuk memandu melodi. Nada-nada yang hidup dan indah digunakan untuk mewakili adegan pesta prom besar. Semakin spektakuler. Huang Yao menghela napas dan berkata, sungguh karya musik yang indah. Aku tidak tahu kapan aku akan mampu menciptakan musik yang begitu indah. Yu Chuan, Yao, aku sedikit percaya diri, oke. Selama kita mengikuti langkah-langkah dan langkah demi langkah, kita akan mencapai keadaan ini suatu hari nanti.
Huang Yao menghela napas, menciptakan hal ini mudah diucapkan dan sulit dilakukan. Belum lagi musik orkestra, aku bahkan tidak bisa menulis lagu-lagu populer sekarang. Terakhir kali dalam kontes komposisi lagu seluruh sekolah, aku bahkan tidak mencampur karya-karya terbaik. Aku tidak akan pernah bisa menulis imajinasi musik seperti yang ditunjukkan oleh Master Brand. Itu belum tentu benar, Yu Chuen berkata, aku sangat percaya diri sekarang. Selama aku bisa melewati pengenalan sepupuku dan memasuki pintu Dewa Zhang Yuda, suatu hari, cepat atau lambat, aku akan menjadi salah satu yang terbaik di negara ini. Pemain biola. Petik 2. Ayo, maksudku, bagaimana mungkin aku bisa menjadi dirimu lagi? Huang Yao mendengar ini dengan ekspresi tak bisa berkata apa-apa, dan berkata, bahkan jika kau bisa memuja Zhang Yu sebagai guru, apa yang harus kulakukan? Berbicara tentang ini, dia menoleh ke Ding Lingling dan berkata, Sepupu Lingling. Apakah kau mengenal Master Brand? Jika kau bisa, tolong bantu aku. Aku telah berhasil mengundangmu untuk makan malam yang lezat. Ding Lingling tidak dapat menahan tangis dan tawa, berkata, dua kakak perempuan, kalian adalah dewa-dewaku. Jika aku bisa melakukan apa yang aku inginkan, apalagi yang bisa kulakukan untukmu? Aku akan mencari seorang master untuk diriku sendiri. Hahaha. Ketika Huang Yao dan Yu Chuen melihat wajah pahit Ding Lingling, mereka tertawa bersama. Suasana hati Brand yang terkendali saat ini sudah ada, karena musik dansa sekarang telah menjadi tema keempat, ia telah mulai memasuki tahap penutupan formal. Momentum band semakin kuat, dan pencocokan multisuara yang luar biasa telah memenangkan kekaguman banyak pakar yang berpengetahuan luas. Hal ini juga telah membuat suasana seluruh aula teater nasional menjadi yang terbaik malam ini. Kemudian genre berubah, dan tingkat kecepatan band secara bertahap melambat. Orang-orang juga merasakan bahwa pesta dansa yang meriah itu secara bertahap mendekati akhir. Meskipun masih berupa variasi, sekarang mulai menunjukkan suasana malas. Tampaknya orang-orang yang berpartisipasi dalam tarian menghentikan tarian mereka, berpegangan tangan, melintasi topeng, saling berhadapan, dengan enggan, semua mendambakan kebenaran di balik topeng pihak lain. Keadaan diam bersama menyentuh semua orang di aula. Itu adalah keheningan, keterikatan, perhatian, semua emosi yang tidak diketahui yang membuat semua orang mendambakan kebenaran di balik topeng. Suasana senar lambat yang asli berubah lagi, band mulai maju secara bertahap. Grup senar, grup brass, bergabung secara berurutan, momentum semakin kuat, dan suara semakin keras. Orang-orang tampaknya melihat ketika sebuah gambar secara bertahap surut, pintu prom perlahan mulai menutup. Pada saat topeng pria dan wanita terungkap, celah terakhir menghilang, dan nada terakhir menyapu pikiran semua orang. Penonton memiliki ekspresi gembira dan tepuk tangan meriah. Itu luar biasa, musik yang indah membuat setiap penonton di tempat itu tampak melihat pesta topeng yang penuh dengan langkah-langkah tarian yang indah. Saya harus mengatakan bahwa nada lagu baru-baru ini penuh dengan gambar, yang juga membuat kebanyakan orang mengenali kekuatan Brand yang kuat. Bagi sebagian besar penonton Tiongkok, Brand ini telah menjadi banyak masalah sejak awal. Saya selalu ingin menemukan masalah Zhang Yu. Zhang Yu masih muda dan orang Tiongkok, jadi wajar saja tidak ada seorang pun di Tiongkok yang ingin melihatnya. Orang asing menggertak. Untungnya, Zhang Yu sangat ketakutan. Bukan saja dia tidak diajari oleh pihak lain sekalipun, tetapi, membuat wajah lama Brand memerah. Ini juga membuat penonton Tiongkok di lapangan memandang rendah apa yang disebut master musik Eropa ini, dan merasa bahwa itu sama saja. Tetapi pada akhirnya, Brand menggunakan kekuatannya yang luar biasa untuk membuktikan posisinya di industri musik. Banyak penonton yang memiliki selera yang sangat tinggi, dan mereka adalah para veteran yang sering mendengarkan simfoni. Mereka bertepuk tangan dengan sopan kepada Brand, dan khawatir tentang Zhang Yu, karena pihak lain terlalu kuat. Sejujurnya, saya takut pada babak terakhir, Zhang Yu si aktris bukanlah lawan dari lawan. Yan Bo berkata, penampilan Brand sangat sempurna. Zhang Yu tidak mudah kali ini. Su Bingyi berkata, tidak mungkin. Tidak ada yang namanya ketenaran. Brand memiliki reputasi yang begitu hebat di antara rekan-rekannya di Eropa. Sekarang tidak perlu dibanggakan lagi. Mas Kuret, ini saja yang tahu, literasi musik Brand telah menjadi sempurna. Saya harap Zhang Yu dapat menyesuaikan emosinya sebanyak mungkin sebelum pertunjukan.
Yanbo tampak khawatir. Menurut pendapat Yanbo, malam ini, bagaimanapun juga, itu adalah perintah pertama Zhang Yu di atas panggung, dan pada kesempatan yang begitu besar. Bagaimana mungkin tidak ada stres? Sekali lagi, pada saat yang sama, ada sosok kelas master lain yang menantangnya. Saya yakin tekanan ini telah tumbuh secara geometris. Ini pasti akan membuat Yanbo khawatir tentang Zhang Yu, yang akan memengaruhi kreasinya di masa mendatang. Harga diri bukanlah hal yang mudah. Lange berkata, kualitas band Philharmonic masih cukup tinggi. Tidak ada masalah dalam menemukan brand. Jika Anda benar-benar menambahkan sedikit trik di tengah, mudah untuk meruntuhkan seluruh lagu. Ross berkata, bagaimana mungkin? Orkestra Philharmonic juga merupakan tim profesional. Hal-hal seperti yang Anda katakan tidak dapat lahir di band manapun setingkat ini. Musisi memiliki martabat mereka sendiri, termasuk Anda dan saya. Dan setiap musisi di atas panggung. Lange mengangguk, dan berkata, pokoknya, penampilan brand sangat sukses, itu dapat dihitung sebagai penampilan ini, menggambar periode yang tidak berhasil. Ross mengangguk, dan berkata, saya harap brand bisa belajar sedikit lebih baik di masa depan. Jangan bodoh lagi. Jika dia sudah setua itu, bahkan jika dia tinggi, dia akan dipandang rendah. Lange mengangguk dan tidak berkata apa-apa. Para musisi asing di sekitarnya juga banyak berbicara, selain dari karakternya, dia masih sangat mengagumi karya brand. Huang Yao berkata, lagu-lagu Master Brand sungguh luar biasa. Saya pikir karya-karyanya baru-baru ini sudah memenuhi syarat untuk seri klasik karya-karya serupa. Yu Chuen menghela napas dengan desahan, oh. Dan berkata, sekarang tekanan pada Zhang Yuda tidak terlalu kecil. Pertama kali dia tampil di panggung, dia menghadapi lawan yang begitu kuat untuk diprovokasi. Brand dia begitu kuat, saya harap dia tidak akan memukul kepercayaan diri Zhang Yuda. Ding Lingling mendengar kata-kata, saya pikir Zhang Yu adalah orang yang kuat dan tangguh. Tampaknya tidak mudah untuk mengakui kekalahan. Huang Yao berkata, pertanyaannya sekarang bukanlah apakah dia bersedia atau tidak. Tetapi kekuatan keseluruhan lawan terlalu kuat. Zhang Yu juga terlalu muda untuk mengatakannya. Master profesional VS tidak hanya kalah dalam hal belajar sistematis, tetapi juga waktu dan pengalaman pertunjukan hampir tak tergantikan. Ini adalah kelebihan alami brand. Ini juga merupakan kekurangan alami Zhang Yu. Petik 2. Ding Lingling menarik napas dalam-dalam dan tidak berkata apa-apa, tetapi dia tidak berpikir demikian. Anda harus tahu bahwa Zhang Yu luar biasa dan tidak pernah mengenalnya. Bisakah monster yang terdistorsi seperti itu yang menyimpang di seluruh tubuh muncul di panggung tanpa latar belakang apapun? Percaya atau tidak, Ding Lingling sendiri sama sekali tidak mempercayainya. Brand memberi hormat kepada penonton di tengah tepuk tangan yang menggelegar. Bagi Brand, ini adalah pertama kalinya dia mengangkat alisnya dan mengembuskan napas malam ini. Ditekan oleh anak dari pihak lain begitu lama, dia telah membuat dirinya tertekan dan muntah darah. Mendengarkan tepuk tangan dari penonton, Brand merasa bahwa ini adalah kekuatannya sendiri. Semangat Brand jauh lebih rileks. Setelah memberi hormat, dia turun dari podium, sedang melihat ke sisinya Zhang Yu, berkata, Zhang Yu. Seberapa banyak yang telah Anda pelajari dari lagu saya baru-baru ini? Zhang Yu mendengar senyuman dan berkata, Tuan Brand, saya harus mengatakan bahwa musik Anda sangat bagus. Tapi, tepat ketika Brand hanya tersenyum, dia mendengar kata, tapi. Kemudian menghilang. Zhang Yu melanjutkan, meskipun musik Tuan Brand sangat bagus, sepertinya itu tidak cukup baik bagi saya untuk belajar. Jika pertunjukan Anda telah berakhir, maka giliran saya sekarang. Untuk simfoni, saya ini masih hobi. Jika Anda tertarik, Anda dapat mendengarkannya dan melihat apakah lagu yang saya buat telah mencapai standar entry. Masalah, Zhang Yu mengulurkan tangannya sambil berbicara, matanya berkedip. Tongkat di tangan Brand memberikan tongkat di tangannya dengan ekspresi tidak senang kepada Zhang Yu. Setelah Zhang Yu menerimanya, dia berbalik beberapa kali di tangannya, tersenyum percaya diri, dan berbalik ke podium. Subtitel yang relevan muncul di layar LED yang besar. Simfoni Takdir dalam C minor konduktor, Zhang Yu Tiongkok komposer, Zhang Yu Tiongkok. Pada saat yang sama ketika Zhang Yu melangkah ke podium, banyak musisi keluar dari saluran masuk di samping. Kebanyakan dari mereka adalah biola sedang dan besar, dan semua orang duduk di posisi yang telah ditentukan.
Para musisi bantuan asing ini secara khusus diminta oleh Zhang Yu, hanya untuk menebus kekurangan grup string orkestra Philharmonic. Tentu saja, ini juga merupakan permintaan tinggi dari Zhang Yu. Umumnya, konfigurasi band hampir sama untuk pertunjukan simfoni. Ketika Brand mengerutkan kening, dia tidak menyangka pertunjukan Zhang Yu. Dia benar-benar menggunakan begitu banyak string. Menurut pendapatnya, grup string Philharmonic sudah banyak. Dengan begitu banyak orang, apa kemampuan anak Anda untuk mengendalikannya? Huang Yao mengedipkan matanya, melihat konten di layar lebar, dan tiba-tiba berkata, tidak. Karya musik yang ingin dimainkan Zhang Yu sebenarnya ditulis olehnya. Yu Chuen juga memiliki ekspresi terkejut, dan tampaknya sulit dipercaya. Melihat semua ini, Zhang Yuneng dapat menulis musik orkestra. Asli atau palsu? Ding Lingling menunjukkan ekspresi penasaran ketika dia melihat ini. Ada apa dengan Yao? Bukankah Zhang Yu sedang menulis lagu? Apakah ada yang aneh dengan menulis lagu sekarang? Huang Yao berkata, tolong, sepupu Lingling. Apakah musik orkestra ini bagus? Tahukah kamu apa yang dilambangkan oleh musik orkestra? Jika menulis lagu melambangkan pandangan pertama dari pintu gerbang, maka menulis musik orkestra berarti gunung-gunung itu kecil. Bahkan tidak mungkin untuk menyatukan semuanya. Zhang Yu hanya untuk para amatir. Bagaimana dia bisa menulis musik orkestra? Ini tidak masuk akal. Ketika Ding Lingling melihat Huang Yao dan sepupunya, mereka ribut, yang membuatnya lucu. Meskipun dia tidak tahu, tidak ada masalah besar dalam menulis musik orkestra. Tidak bisa menulis dengan baik, tidak bisa menulis yang biasa, tidak bisa menulis lirik, tidak bisa bersenandung. Banyak orang di lapangan saat ini juga membicarakannya. Para penonton biasa yang tidak tahu apa-apa tidak memiliki perasaan khusus, itu hanya pertunjukan. Dan mereka yang sedikit lebih profesional terkejut. Lagi pula, di mana usia Zhang Yu, ditambah dengan tingkat hobinya. Berdasarkan latar belakang ini, Anda dapat menulis musik orkestra. Selama orang-orang dengan sedikit akal sehat akan merasakan hal ini, mengapa hal itu begitu tidak dapat diandalkan? Pada saat ini, para musisi tambahan band sedang duduk, konten pada layar LED yang besar telah berubah lagi, dan ada beberapa kata besar ketika takdir datang mengetuk pintu. Melihat kata aneh ini, banyak orang di lapangan merasa sedikit terbelalak. Saya tidak tahu apa arti kata-kata ini. Bagaimana takdir bisa mengetuk pintu? Zhang Yu melihat bahwa semua orang sudah siap, menarik napas dalam-dalam, dan perlahan-lahan menutup matanya. Dia membiarkan hatinya benar-benar tenang. Aula itu sangat sunyi dan tidak ada suara. Semua orang melihat Zhang Yu di atas panggung, dan juga menebak apa yang akan diberikan musik yang akan datang ini kepada mereka. Pada saat ini, Zhang Yu membuka matanya, dan tongkat di tangannya bergerak. Kelompok senar yang telah disiapkan menggerakkan busur di tangannya. Suara yang tebal, bahkan menyeramkan, mengguncang seluruh aula. Dapat dikatakan bahwa semua orang di aula, tanpa kecuali, ketakutan pada saat yang sama, karena momentum yang mengejutkan, diiringi musik, itu membuat orang merasa sedikit rusuh. Yang lebih luar biasa adalah bahwa tampaknya ada sesuatu yang mengerikan tersembunyi dalam musik ini, yang membuat orang bergidik. Simfoni takdir, imajinasi luar biasa menggunakan musik untuk mengekspresikan ketukan di pintu, sangat mengejutkan semua orang di aula. Di depan semua orang, sebuah pintu besar muncul, suram, orang-orang takut. Yang lebih menakutkan adalah bahwa pintu ini terus-menerus diketuk. Kedengarannya, seolah-olah ada sesuatu yang tak terlukiskan tersembunyi di balik pintu. Tepat ketika orang-orang bingung, mereka baru saja bangun dan melihat kata-kata di layar lebar pada saat yang sama. Apakah ini takdir yang mengetuk pintu? Yanbo tertegun, menoleh perlahan, dan melihat ekspresi luar biasa Su Bingyi di sampingnya, berkata, terlalu dibesar-besarkan, Su tua. Lagu ini ditulis oleh Zhang Yu. Su Bingyi menarik napas dalam-dalam dan mendesah, jika ini benar-benar ditulis oleh Zhang Yu. Masa depannya dalam musik tidak lagi berada di wilayah kita dapat membayangkannya. Kelompok ahli dalam negeri ini berada di belakang keduanya. Juga tercengang, benar-benar palsu. Anakmu kewalahan. Pada saat ini, Zhang Yu, dengan mata terpejam, berbaris mengikuti alunan musik, melambaikan tangannya. Dia memiliki keterampilan memerintah yang ilahi, seperti dewa yang memerintah yang telah mengalami ribuan cobaan dan pertempuran,
dan mengendalikan setiap inci ruang di sini. Keterampilan memerintah yang ilahi kemudian menghancurkan energi yang luar biasa. Setiap musisi di lapangan tampaknya merasakan emosi mereka, yang sudah berada di bawah kendali Zhang Yu di depan panggung. Setiap gerakannya dapat dipahami oleh dirinya sendiri. Perasaan ajaib ini tidak pernah dialami oleh para musisi ini. Di bawah komando Zhang Yu, band besar itu terus-menerus mengetuk pintu takdir, jenis ketukan peng 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 peng. Yang menakutkan, sehingga setiap orang yang mendengar suara ini, jiwa mereka semua menggigil. Pendekatan takdir begitu memalukan, begitu tidak nyaman untuk diduduki, begitu mengerikan. Apakah ini takdir yang tak tertahankan? Dalam menghadapi kekuatan seperti itu, orang-orang biasa tidak dapat menolak sama sekali. Beberapa orang pemalu di teater bahkan ingin berdiri dan melarikan diri segera, karena di depan takdir, mereka merasa bahwa kekuatan mereka begitu kecil dan begitu rentan. Karl Brand tertegun pada saat ini, bahkan pikirannya membeku, hanya mengguncang jiwanya dengan ketukan yang tak tertahankan. Para ahli dari Eropa juga merupakan bos dengan mulut terbuka saat ini. Suara musik yang menyayat hati berosilasi di udara, dan mereka bahkan membuat mereka bertanya-tanya apakah telinga mereka salah. Lagu yang sangat bagus, bagaimana mungkin itu ditulis oleh seorang remaja yang belum lulus SMA? Jika seorang penggemar musik amatir dapat menulis hal semacam ini, bukankah? Semua musiknya telah dipelajari selama bertahun-tahun di perut anjingnya. Lange menghela napas, menatap Ross, dan berkata, Sebastian, apakah kamu percaya, itu ditulis oleh Zhang Yu? Dengan wajah tak berdaya yang sama, Ross berkata, bahkan jika aku tidak percaya. Kecuali aku dapat membuktikan bahwa musik yang kudengar sekarang adalah ilusi. Lange menghela napas, dan diam-diam berkata, apakah itu ilusi? Atau apakah benar-benar ada takdir di depan pintu? Zhang Yu dan Ben harus melalui beberapa latihan di tahap awal. Selama periode ini, Zhang Yu menuntut keunggulan dalam banyak detail. Terutama dalam hal kekuatan dan kelemahan, Zhang Yu bahkan meminta Ben untuk tidak buruk. Dalam gerakan pertama, Zhang Yu menggunakan dua tema simfoni takdir untuk saling menggema, menunjukkan jenis kekuatan dan perjuangan yang dihadapi orang-orang ketika menghadapi takdir. Itu juga membawa seluruh musik ke dalam jiwa orang-orang. Kejutan terbesar, Zhang Yu saat ini adalah konduktor tingkat dewa. Setiap gerakannya mengandung perubahan dalam band. Orang-orang yang sensitif telah menyadari bahwa Zhang Yu sekarang tampaknya terintegrasi dengan band, seperti manusia, mengalir bebas.